Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai sifat wahdaniyah. Wajib Allah bersifat esa atau satu. Allah itu wajib satu atau tunggal. Setiap orang yang beriman wajib memahami pengertian esa bagi Allah. Enggak cuma ngerti satu saja, tapi harus ngerti makna satu, makna esa yang menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu, kalau mau diomong satu, Allah itu satu. Itu masih banyak persamaannya. Kalau ngomong Allah itu satu masih banyak persamaannya. Nah mestinya ngomongnya gimana? Mestinya yang pas itu Allah itu satu-satunya gitu loh.
Yang dimaksud Allah itu satu maknanya satu-satunya. Artinya apa? Enggak ada lainnya, gitu loh. Allah itu esa, Allah itu satu, maknanya Tuhan itu ya satu-satunya Tuhan, ya Allah itu. Enggak ada Tuhan lain selain Allah, enggak ada. Jadi satu-satunya. Kemudian diwajibkan pula kepada kita untuk mengerti tentang keesaan Allah pada 3 perkara, yaitu bahwa Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Ya cuman pokoknya saya iman Tuhan itu satu. Dalilnya mana? Qul huwallahu ahad. Tapi kalau dalilnya itu nanti kamu berantem sama kitab yang lain. Nanti ada orang bawa kitab Injil, oh ini di Injil ada. Ada orang bawa Zabur, ini di Zabur. Akhirnya perang kitab akhirnya. Ya, perang tulisan, bukan pemahamannya yang sampai, malah tulisan yang diajukan. Nah, kita nggak cuma lihat sama tulisannya, kita harus cocok sama pemahamannya. Di ngomong Allah itu esa, maknanya ya esa itu ya baik pada zatnya ya esa, pada sifatnya juga esa, perbuatannya juga esa, gitu. Lawannya yaitu berbilang. Berarti ada lainnya. Yang namanya bilangan itu kan ada lainnya. 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada. Allah itu mustahil berbilang. Maknanya mustahil Allah itu ada lainnya. Baik pada zatnya, pada sifatnya, maupun pada perbuatannya, itu tidak akan dijumpai yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud Allah itu esa pada zatnya adalah bahwa zatnya Allah itu zat yang tidak tersusun-susun. Kalau zatnya kita itu zat yang tersusun-susun. Zat yang tersusun contohnya kayak apa? Ya kayak diri kita, tersusun dari berlapis-lapis zat. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada tulang. Semua susunan itu membentuk satu tubuh, namanya satu manusia. Jadi manusia itu disebut satu, tapi isinya enggak satu sebenarnya. Tapi zatnya tersusun-susun dari banyak zat yang ada di dalamnya. Nah, Allah mustahil zatnya demikian, gitu loh. Jadi kamu nggak bisa merekayasa di pikiran kamu zatnya Allah itu kayak apa ya. Kalau kamu kayak-kayain, maka yang akan muncul di pikiran kamu ya kayak zat-zatnya kita itu yang tersusun-susun itu. Karena nggak ada zat lain lagi, nggak ada yang kita jumpai di alam dunia ini, ya hanya zatnya makhluk. Nah, zatnya makhluk ada macam berapa? Zatnya makhluk ada macam 2. Ada yang pertama, zatnya makhluk itu tersusun dari sesuatu yang berbeda. Ada yang tersusun dari sesuatu yang sama. Sesuatu yang beda contohnya apa? Ya kayak manusia, hewan, tumbuhan. Itu tersusun-susun. Tumbuhan itu ada akarnya. Apalagi? Ada batangnya, apalagi? Ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Itu semua susunan itu menjadi satu pohon.
Jadi pohon itu sesuatu yang tersusun dari perkara yang berbeda. Akar, batang, ranting, daun. Manusia beda-beda, hewan susunannya beda-beda. Ya, contoh lain apa? Mobil, rumah itu tersusun dari perkara yang berbeda-beda, tapi membentuk satu nama, satu perkara. Nah, Allah disebut satu, maknanya enggak demikian. Harus kita sucikan Allah dari segala macam yang enggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha Suci dari zat yang tersusun-susun. Allah zatnya esa, zatnya tidak tersusun-susun. Yang kedua ada lagi sesuatu yang tersusun dari sesuatu yang sama. Contohnya apa? Air. Ini air nih. Air satu botol. Atas namanya apa? Air. Tengah namanya apa? Air. Bawah namanya apa? Air. Berarti satu botol ini tersusun dari sesuatu yang sama, air semua. Kita ambil setetes namanya apa? Air. 2 tetes air. 3 tetes. Berarti ini satu botol itu isinya tetesan-tetesan air yang sama semua. Sama kayak sinar. Sama kayak gunung. Gunung itu isinya apa? Ya susunan batu jadi gunung. Berarti isinya sama semua. Jadi makhluknya Allah di jagat itu isinya hanya macam 2. Disusun, diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang tersusun-susun, baik itu susunannya sama atau susunannya berbeda. Jadi Allah menciptakan makhluk 2 macam. Yang tercipta dari sesuatu yang tersusun perkaranya sama, ada yang tersusun perkaranya beda. Yang perkaranya sama kayak apa? Awan. Awan segitu gedenya sama semua, awan semua. Langit sama. Tanah. Kamu ambil tanah sana, tanah sini ya sama. Ada yang beda-beda kayak apa? Hewan, manusia, tumbuhan. Nah, setiap orang yang beriman harus memahami bahwa zatnya Allah tidak demikian, gitu loh. Jadi kamu nggak bisa merekayasa zatnya Allah kayak apa ya, tersusun-susun kayak apa ya, nggak bisa. Harus kamu sucikan, oh zatnya Allah tidak tersusun dari sesuatu yang sama atau tidak tersusun dari sesuatu yang berbeda. Itu pengertian yang pertama, bahwa zatnya Allah itu tidak tersusun-susun. Yang kedua yang menunjukkan makna esa pula, bahwa zatnya Allah itu tidak ada yang menyamai. Ya. Kalau zatnya Allah tersusun-susun berarti seperti makhluk. Ya. Kalau zatnya Allah tersusun-susun ada anggotanya berarti seperti makhluk. Maka zatnya Allah itu tidak ada yang menyamai. Baik tersusun dari yang sama yang enggak, tersusun dari sesuatu yang berbeda juga enggak. Maka dengan mengimani ini kita mensucikan keimanan kita tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 macam pengertian. Yang pertama, zatnya Allah tidak tersusun-susun. Yang kedua, zatnya Allah tidak ada yang menyamai. Kalau zat saya kan ada yang menyamai. Siapa? Kamu. Zat kamu kan sama dengan zat saya. Pohon yang satu sama dengan pohon yang lain. Hewan yang satu sama dengan hewan yang lain. Artinya zatnya ada yang menyamai. Kalau Allah
Yang pas ya jangan ngomong satu, mestinya ngomongnya apa? Satu-satunya gitu. Jadi zatnya Allah itu ya satu-satunya zat. Gak ada zat lain yang sebagaimana zatnya Allah, gak ada. Selain zatnya Allah, ya zatnya makhluk. Yang diciptakan zat itu berbeda dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Zatnya makhluk gimana sih? Zatnya makhluk ya jirim, ya bertempat, ya tersusun-susun. Itu zatnya makhluk. Ya, jadi yang pertama kita paham sekarang bahwa yang kita sembah, yang kita sujudi, yang kita ibadahi, yang kita taati, zatnya itu suci dari persamaan, suci dari adanya susunan. Adapun keimanan orang-orang di luar orang Islam yang mengimani tentang Tuhan mereka, mereka semua mengimani Tuhan dengan menggambarkan Tuhan mereka. Ada di nirwana, ada di surga, duduk di atas singgasana. Ini gambaran-gambar mereka menggambarkan tentang uluhiyah, tentang ilahi, tentang ketuhanan. Adapun kita diperintah mensucikan dari itu semua. Bersihkan pikiran kamu dari menggambarkan apapun tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, Allah suci, Allah esa di dalam sifatnya. Maksudnya sifat Allah itu sifat yang tidak tersusun-susun. Sifat Allah itu tidak ada sifat yang sebagaimana keadaan sifat kita. Kita punya sifat, tapi sifat kita ada sifat-sifat yang pada diri kita sifat itu punya persamaan. Contoh, saya melihat. Saya melihat dengan dua penglihatan. Padahal kan satu penglihatan cukup kan? Satu bisa lihat nggak? Bisa. Lah pakai dua ngapain? Pakai dua ngapain? Buat cadangan. Gimana sih lo? Kalau satu kelilipan kan untung ada satunya lagi. Kalau cuman satu kelilipan kan repot. Ya, lah Allah nggak demikian. Allah mustahil sifatnya Allah itu ada yang sama dalam dirinya. Allah punya dua penglihatan, umpamanya nggak mungkin. Atau Allah punya dua pendengaran. Kita kan punya dua pendengaran. Untuk apa sih? Ya sama, kalau satunya budek ada cadangannya, maksudnya ada lainnya. Kamu punya dua tangan, kamu punya dua kaki. Kenapa? Allah jadikan untuk kita bahwa kita ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan keadaan tersusun-susun anggotanya. Allah enggak demikian. Allah melihat dengan penglihatan yang esa. Allah mendengar dengan pendengaran yang esa. Allah menciptakan dengan sifat kuasa yang esa. Allah berbicara dengan sifat kalam yang esa. Semua sifat Allah esa. Artinya satu-satunya, nggak ada lainnya, nggak ada. Dengan satu penglihatan Allah melihat segala sesuatu. Dengan satu pendengaran Allah mendengar segala sesuatu. Jangan sampai kamu pahamnya kayak orang-orang di luar Islam, repot nanti. Kayak orang-orang yang menggambarkan Tuhan itu penglihatannya banyak,
Sini mata, sini mata, sini mata, sini mata. Kalau Tuhan penglihatannya cuma satu, gimana mau melihat segalanya? Jadi gimana? Ya penglihatannya Tuhan banyak. Wah. Ada yang Tuhan, gambar Tuhan mukanya banyak, depan muka, sini muka, sono muka, belakang. Maksudnya dia mau menggambarkan Tuhan itu eksistensinya itu bisa mengatur, menguasai segalanya. Tapi untuk mengatur segalanya dia butuh organ-organ yang banyak. Itu kekeliruan paham namanya. Kita nggak boleh iman yang demikian. Kita wajib iman Allah itu penglihatannya esa, bukan matanya, bukan ya. Allah melihat nggak pakai mata, enggak. Allah mendengar nggak pakai telinga. Maka Allah itu melihat dengan sifat penglihatannya, bukan dengan matanya, bukan. Kalau Allah melihat pakai mata, mata jadi alat. Kalau Allah pada dirinya ada alat, berarti Allah tersusun-susun keadaannya. Sama kayak kita. Tangan jadi alat, mata jadi alat, kuping jadi alat, hingga wujud kita tersusun-susun. Lah wujudnya Allah nggak demikian. Ya, jadi penglihatan Allah itu esa, pendengaran Allah esa, sifat kuasanya Allah esa. Makanya ada orang-orang yang menggambarkan Tuhan dengan gambaran tangannya banyak. Tangan. Kenapa? Kalau cuma satu gimana mau bikin alam raya yang gede ini, repot lah katanya. Jadi gimana biar nggak repot, tangannya banyak, satu ngurusin itu, satu ngurusin itu, justru repot yang begitu. Malah Allah dengan kuasa yang esa mengatur segala sesuatunya. Makanya banyak orang-orang ini menyandarkan alam raya ini diatur bukan oleh satu pengatur. Kalau satu pengatur, kata mereka, repot ngatur alam yang gede ini. Masa sih alam yang gede diatur sama satu pengatur? Maka mereka ada meyakini ada dewa api, ada dewa air, ada dewa petir, ada dewa apa? Dewa angin. Kata mereka ini yang menguasai banyak, mereka saling bekerja. Oh, nggak bisa begitu. Ini diatur oleh zat yang esa, yang sifat kuasanya juga esa. Gitu harusnya, ya. Jadi kita harus iman yang benar tentang Allah. Jangan sampai iman kamu salah tentang Allah. Kalau iman kamu salah tentang Allah, berarti yang kamu sembah, yang kamu sujudi, yang kamu ibadahi itu bukan Allah yang sebenarnya, tapi Allah yang kamu hayalkan dengan pikiran kamu. Kita nggak boleh menghayalkan Allah demikian. Ya, jadi sifat-sifat Allah itu juga esa. Artinya esa maksudnya apa? Semua sifat-sifat Allah itu semuanya tidak ada lainnya. Penglihatannya esa, pendengarannya esa, kuasanya esa, ilmunya esa, kalamnya esa. Itu semua sifat Allah, semua sifat-sifat yang esa, nggak tersusun-susun dari perkara yang lain. Terus yang kedua lagi, sifat Allah tidak ada yang menyamai. Kalau sifat kita ada yang menyamai. Saya punya penglihatan, kamu punya penglihatan. Saya punya pendengaran, kamu punya pendengaran, walaupun ketajamannya beda. Kayak penglihatan saya dengan penglihatannya malaikat, oh beda. Malaikat penglihatannya tajam, jauh juga bisa lihat. Kalau saya kan enggak. Ini tapi sama-sama punya penglihatan yang jenisnya sama. Lihatnya pakai mata, mendengarnya pakai telinga, kalau bicara pakai mulut. Ini semua jadi alat namanya.
Yang demikian menunjukkan wujud yang tersusun. Allah tidak demikian. Ya, jadi esa pada zatnya, esa pula pada sifatnya, maknanya sifat Allah tidak tersusun-susun dan sifat Allah tidak ada yang menyamai. Kalau tersusun berarti enggak satu. Ada yang menyamai berarti enggak satu. Maka harus kita sucikan dari adanya susunan dan kita sucikan dari adanya yang menyamai. Itu pengertian esa pada sifatnya. Yang terakhir, esa pada perbuatannya. Perbuatan Allah itu esa. Artinya tidak ada yang lain yang punya perbuatan sebagaimana perbuatan Allah. Maknanya perbuatan itu hanya Allah. Yang lain nggak punya perbuatan, gitu mestinya ngomongnya. Yang punya perbuatan itu hanya Allah. Yang punya perbuatan dari dirinya sendiri itu hanya Allah. Nah, yang lain nggak punya perbuatan, gitu loh. Lah ini saya kan punya perbuatan, Beb. Saya duduk, jalan, makan, bangun, tidur, kerja, wiritan, tasbihan, biar sambil ngantuk juga. Kan saya punya pekerjaan, Beb. Iya, tapi perbuatan kamu itu diciptakan sama Allah, gitu loh. Perbuatan kita itu bukan dari diri kita sendiri. Perbuatan kita itu dimunculkan sama Allah. Yang punya perbuatan pada dirinya itu hanya Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan segala isinya. Itu perbuatan Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki sesuatu, maka yang Allah kehendaki akan tercipta. Dan gak ada yang punya, gak ada lagi yang lain yang perbuatannya demikian, gak ada. Satu-satunya yang menciptakan hanya Allah. Ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya kamu mengakui bahwa segala apapun yang muncul dari diri saya itu adalah diciptakan oleh Allah. Jadi nggak ada yang kita akui dari diri kita sendiri, aslinya nggak ada. Kalau bicara hakikatnya, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, kamu bisa jalan, kamu bisa duduk, kamu bisa bergerak, kamu bisa sholat, kamu bisa ibadah, maka semua perbuatan yang ada pada saya itu, perbuatan itu diciptakan oleh Allah. Quran mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan diri kamu dan menciptakan perbuatan yang ada pada diri kamu. Jadi Allah nggak cuma bikin wujud kita, tapi Allah juga bikin perbuatan kita. Ada yang diciptakan jadi presiden, ada yang dibikin jadi manusia, ada yang jadi hewan, jadi malaikat, ada yang jadi batu, ada yang jadi. Allah yang mengatur perbuatan itu semua. Allah yang mengatur keadaan kejadian mereka semua. Kita tidak bisa mengatur kejadian atau keadaan yang ada pada diri kita sendiri. Gak ada yang menyamai perbuatan ini dengan perbuatan Allah, gak ada. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga
Apabila kamu nggak meyakini demikian, maka kamu akan meyakini sebagaimana keyakinannya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa keyakinan mereka? Mereka meyakini Allah punya perbuatan, saya punya perbuatan. Hanya saja perbuatan Allah dan perbuatan saya berbeda. Kalau Allah berbuatnya yang menciptakan yang gede-gede, langit, bumi. Kalau saya perbuatannya yang kecil-kecil lah, bikin tempe, bikin tahu, bikin gorengan, bikin. Kalau orang meyakini demikian, berarti di dunia ini ada dua pencipta. Ada pencipta yang agung yaitu Allah yang menciptakan yang maha dahsyat. Ada pula pencipta kecil yaitu manusia. Maka ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan ini memunculkan ada dua Tuhan. Tuhan yang gede dan Tuhan yang kecil. Tuhan kecil mana? Ya kita ini Tuhan kecil. Bisa ngangkat meja, bisa macul, makan, bisa bikin rumah, bisa bikin. Kalau bikin langit bisa enggak? Oh enggak bisa, itu bukan saya. Bikin matahari bisa? Oh enggak bisa. Kalau bikin ini bisa? Bisa. Wah ini. Itu keyakinannya orang-orang Qadariyah. Keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Bukan keyakinan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah meyakini apa? Saya diciptakan Allah dan perbuatan saya pun diciptakan Allah. Kalau saya makan, maka keadaan saya makan itu diciptakan oleh Allah. Bukan saya menciptakan makan pada diri saya sendiri, bukan. Saya jalan kaki, saya berjalan, saya duduk, saya naik kendaraan, saya ngelakuin semua aktivitas, maka aktivitas yang ada pada saya itu dimunculkan oleh Allah menjadi perbuatan saya. Saya punya anak, saya punya istri, itu semua diciptakan oleh Allah. Dikasih anaknya, dikasih istrinya, dikasih rumahnya, dikasih lengkap, Allah yang kasih. Kalaupun saya mengakui ini milik saya, ini perbuatan saya, ini hasil saya, pengakuan itu atas izin Allah. Bukan pengakuan itu muncul dari kemauan kita sendiri, bukan. Allah yang perintah kita untuk mengakui itu sebagai perbuatan kita. Tapi hakikatnya kita tahu perbuatan kita itu diciptakan Allah. Kalau ditanya begini, ini istrinya siapa? Ya istri saya, tapi yang bikin Allah. Ini anak siapa? Anak saya, yang bikin Allah. Bukan ini anak saya yang bikin saya, kan repot. Ini anak saya yang bikin saya. Ini istri siapa? Istri saya yang bikin saya, kan enggak. Saya bisa terbang, saya bisa mendaki, saya bisa sholat, saya bisa. Itu sholat perbuatan siapa? Perbuatan saya. Harus diakui, tapi yang bikin Allah. Kalau kamu mengakui ini sholat, ini perbuatan saya, dan yang bikin sholat ini juga saya, berarti kamu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada perbedaan yang tipis antara tiga kelompok manusia di dunia ini. Di dunia ini sedunia, jangan sejembatan 5, jangan, kecil banget itu. Sedunia keyakinan orang hanya dibagi 3. Sedunia ini
keyakinan orang dibagi 3. Yang pertama keyakinan namanya Qadariyah atau Mu'tazilah. Yang kedua namanya Jabariyah. Yang ketiga namanya Ahlu Sunnah. Di jagat yang gede ini keyakinan hanya ada 3 kalau mau kita kelompokkan gitu loh. Nanti dalam satu kelompok ini pecahannya banyak lagi. Yang pertama apa? Qadariyah. Apa keyakinan mereka? Mereka meyakini bahwa diri kita itu, manusia itu, makhluk itu punya perbuatan. Dan perbuatan makhluk itu diciptakan oleh makhluk itu sendiri gitu. Hewan punya aktivitas. Aktivitas hewan yang bikin siapa? Ya hewan itu sendiri. Yang laba-laba, yang semut, yang kucing, yang gajah, yang ular punya aktivitas. Burung punya sarang. Masing-masing diciptakan oleh diri mereka sendiri-sendiri. Ini kelompok yang pertama nih. Manusia bisa sholat, manusia bisa bikin rumah, manusia. Siapa yang bikin? Diri mereka sendiri. Lah Allah ngapain? Allah hanya memberikan kekuatan. Allah menitipkan kekuatan. Dengan kekuatan itu manusia melakukan aktivitas. Jadi Allah hanya menyiapkan sarana. Selanjutnya terserah Anda. Kalau ente berhasil sukses ya sukses, kalau gagal ya gagal, tergantung bagaimana perjuangan Anda. Itu kelompok yang pertama namanya kelompok Qadariyah. Dan ini kelompok yang paling banyak. Kamu coba tanya di luar sana. Walaupun dia ngakunya orang Islam, rata-rata Islamnya Qadariyah. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kamu akan sulit jadi ahlu sunnah kalau kamu nggak ngaji. Sulit. Kalau nggak ngaji, kamu ngaku orang Islam, mesti Islam kamu Qadariyah. Kenapa? Karena itu yang nampak di luar kita. Saya ngangkat gelas. Oh, Habib punya perbuatan ngangkat. Siapa yang punya perbuatan? Ya saya. Yang bikin siapa? Ya saya sendiri. Kok bisa? Allah ngasih kekuatan. Jadi kekuatan yang Allah kasih kita pakai untuk beraktivitas, menimbulkan ini, memunculkan kehancuran, perang. Itu kekuatan yang Allah kasih disalahgunakan. Yang nggak disalahgunakan mana? Yaitu untuk pembangunan, untuk pengembangan. Jadi menurut paham Qadariyah ini, Allah menciptakan makhluk, Allah berikan makhluk kekuatan, Allah kasih makhluk perintah, maka makhluk jalan sendiri. Terus Allah ngapain? Nonton. Jadi kalau makhluk udah dikasih kekuatan semua, udah pada jalan semua, Tuhannya ngapain? Nonton. Waduh, hamba saya lari-lari ke sono, lari ke sono. Itu paham siapa? Qadariyah. Nanti begitu kiamat selesai, kiamat terjadi, semua kumpul di padang mahsyar, Allah bagian juri. Nah, kamu neraka, kamu surga, kamu tengah-tengah, nggak jelas kamu. Nah sebelum kiamat gimana? Allah nggak tahu mana yang neraka, mana yang surga. Kenapa? Kan belum selesai. Mereka belum beramal, mereka belum beraktivitas. Maka Allah nggak tahu mana yang surga. Itu paham, ini paham Qadariyah namanya. Jangan sampai kamu punya paham yang demikian. Ini paham yang keluar dari pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua ada paham lagi namanya Jabariyah, yang mengatakan bahwa
Manusia itu nggak punya apa-apa, semuanya Allah. Duduk ini Allah, makan Allah, minum Allah, sholat Allah, semuanya Allah. Saya nggak punya apa-apa. Kamu punya perbuatan nggak? Nggak punya. Nggak. Itu yang duduk siapa? Allah. Yang makan siapa? Allah. Yang sholat Allah. Nah, ini orang yang apatis, melepaskan diri dari adanya aktivitas. Dia mengatakan saya ini bagaikan bulu. Kalau ada angin dari barat, saya akan ketiup ke barat. Kalau ada angin dari timur, saya akan ketiup. Jadi saya ini nggak punya apa-apa, semuanya ini Allah. Yang demikian ini kelompok namanya kelompok Jabariyah, yang mereka mengatakan mereka nggak punya aktivitas. Ini juga kelompok yang keluar dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Gimana nggak punya aktivitas? Wong jelas-jelas kamu duduk, kamu berdiri, kamu makan, kamu jalan, kamu kesana. Itu kan kegiatan kamu, perbuatan kamu. Kok ngomongnya saya nggak punya perbuatan, semuanya ini Allah. Ini orang-orang yang mengingkari kenyataan. Wong kenyataannya punya perbuatan, kok ngakunya nggak punya perbuatan. Itu mengingkari apa yang nyata. Allah menciptakan kamu duduk, kamu ngomong bukan ini yang duduk Allah, kan berat. Kayak dulu zaman siapa itu? Apa? Siti Jenar katanya. Zaman orang-orang yang banyak orang-orang yang namanya orang-orang Jabariyah, hingga mereka tidak mengakui perintah Allah. Sholat, ngapain sholat? Puasa, ngapain puasa? Kan Allah yang bikin. Kamu kalau sholat nanti masuk surga. Ngapain saya sholat? Kalau Allah mau bikin saya masuk surga, masukin aja ke surga. Ngapain nyuruh-nyuruh sholat? Ya Pak. Kamu jangan zina. Kalau kamu zina masuk neraka. Kalau Allah mau masukin saya neraka, masukin aja. Kan saya hambanya Allah. Ini orang-orang yang menolak perintah dengan alasan dirinya nggak punya perbuatan, dirinya nggak punya aktivitas, sehingga dia menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga keluar dari kelompoknya Ahlussunnah wal. Hati-hati nih. Sekarang juga banyak Ahlussunnah yang jadi Jabariyah, juga banyak keserempet. Contohnya apa? Kayak ada orang berzina, naudzubillah, kita mohon selamat anak kita, cucu kita ya. Ketika dia zina, dia hamil. Begitu hamil, dia pulang ke rumah ngomong sama orang tuanya, Pak, saya hamil. Bapaknya ambil balok, kurang ajar, anak udah dididik malah zina. Begitu mau dibalok, anaknya ngomong, tar dulu Pak, jangan main pukul-pukul aja. Kenapa? Ini kan takdir Pak. Alasannya apa? Takdir. Ketika ngomong takdir, dia melepaskan diri dari tanggung jawab. Ini kan Tuhan yang mau Pak, bukan saya yang mau. Jadi saya jangan dihukum dong. Itu namanya Jabariyah. Orang yang mengingkari perbuatan dirinya sendiri. Dia menganggap ini Allah yang berbuat, jadi saya nggak bisa dihukum. Maka itu bukan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati nih. Nah yang ketiga baru kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bagaimana? Ahlussunnah mengatakan saya punya perbuatan. Makan, minum, duduk, tidur, sholat, haji, zakat, itu perbuatan saya. Tapi perbuatan itu diciptakan Allah, ditolong oleh Allah, atas rahmatnya Allah. Begitu. Saya nggak akan bisa sholat kalau nggak ditolong Allah.
Saya nggak akan bisa puasa kalau nggak ditolong Allah. Saya nggak akan bisa wirid kalau nggak ditolong Allah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kamu ngomongnya, saya bisa sholat dengan kekuatan saya sendiri, Qadariyah. Jadi kalau saya bisa sholat, tapi atas pertolongan Allah, maka itu cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah itu kalau mau apa-apa selalu insya Allah. Saya pukul kamu, insya Allah mati. Insya Allah, bukan pasti mati. Yang mastiin siapa? Yang punya perbuatan Allah. Maka kalau Allah menjadikan pada kita, baru terjadi. Kalau enggak, ya enggak akan terjadi. Maka kita selalu insya Allah. Besok begini ya, insya Allah. Pak bisa ngerjain ini Pak, insya Allah. Pak bisa ini, insya Allah. Karena perbuatan itu bisa terjadi atas pertolongan Allah, bukan atas kekuatan, bukan. Ya, jadi 3 macam akidah: Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah. Qadariyah ini pecahannya apa? Wah, sedunia pecahannya. Jadi Yahudi, Nasrani, Syiah, Wahabi, Salafiyah, masuk kemari semua nih. Jabariyah kelompoknya mana? Para biksu-biksu, brahmana-brahmana, pertapa-pertapa, masuk kemari nih. Ingkar agama, ingkar syariah, ingkar. Jadi sedunia kalau mau kamu kelompokkan terbagi 3 macam keyakinannya. Lah kita ada pada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui perbuatan itu hanya perbuatan Allah Esa. Adapun saya punya perbuatan saya diciptakan oleh Allah. Saya sholat ditolong Allah, saya puasa ditolong Allah. Ketika kita ngelakuin kesalahan, tanya siapa yang salah? Saya yang salah ya Allah. Bukan, oh saya mau nggak salah kan ini Allah yang bikin. Oh nggak begitu. Kita ngakui perbuatan itu adanya pada saya, maka saya akui. Ketika itu yang baik, mengharap rahmatnya Allah. Kok dapatnya yang jelek? Minta ampunan Allah. Kok dapatnya musibah? Sabar menerima yang Allah tentukan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya. Jadi kalau kamu nggak ngaji ini, kamu nggak akan jadi Ahlus Sunnah, nggak akan. Mau ahli wirid, mau ahli Quran, mau ahli tafsir, mau ahli hadis, kamu nggak akan ketemu sama Ahlus Sunnah. Kalau kamu nggak ngaji akidah. Makanya banyak orang ahli sunnah, begitu ngomong Qadariyah, begitu ngomong Mu'tazilah. Kenapa kok begitu? Ahli sunnah terlalu baik, semua ngakunya ahli sunnah, tapi kan nggak semuanya berakidah ahli sunnah. Makanya kalau kamu nggak ikut pengajian ini, nggak ikut tatanan ini, kamu hanya KTP-nya doang ahli sunnah, tapi hati kamu Qadariyah, hati kamu Mu'tazilah. Kamu ingkar kepada rahmatnya Allah, kamu ngakui perbuatan dari diri kamu sendiri. Nanti begitu masuk surga, saya kan sholat ya Allah, surga dong. Oh, ingkar kamu. Padahal tidak ada yang bisa masuk surga, tidak ada yang bisa ngelakuin apapun kecuali atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, tidak ada satupun yang bisa masuk surga di dunia ini. Oh, sahabat bingung, ya Rasulullah gimana sih? Lah kamu gimana ya Rasulullah? Walaupun saya nggak bisa masuk surga, kecuali Allah merahmati saya. Kalau saya mendapat rahmatnya Allah, maka Allah akan masukkan saya ke surga. Allah merahmati kita, Allah masukkan kita ke surganya Allah. Masuk surga dengan rahmatnya Allah. Makanya kita kalau habis sholat, alhamdulillah birahmatika ya Allah, birahmatika ya Allah, birahmatika ya Allah. Tanpa rahmatnya Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya munculnya kalimat apa? La haula
wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Jadi ini namanya keesaan Allah yang harus kita ketahui. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara sifat-sifat Allah yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin raati wa ghfir rabbi wa maludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tangsi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.